Halo, Mas Danu. Ya, halo. Jadi pada kesempatan kali ini, Mas, kita itu akan berdiskusi, Mas, mengenai pengalaman menggunakan. Oh ya, BTW, Mas, sebelumnya, sorry, ini kita buat video ini tuh untuk ini ya, Mas, ya apa? Mas sudah paham kan? UAS saya generatif AI. Jadi dosen saya itu menyuruhkan buat satu tim 2 orang. Nggak harus satu kelas tapi eh masnya atau partner kita itu harus yang ngerti gitu sama materi apa yang kita mau sampaikan gitu, Mas. Iya, paham kok. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, Mas, kita itu berdiskusi, Mas, mengenai pengalaman menggunakan AI generatif itu dalam proyek maupun kegiatan penulisan. Jadi menurut saya pribadi nih, Mas, AI generatif itu sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas karena dia itu dapat memberikan ide dan mempercepat proses pekerjaan gitu, Mas. Iya, iya, iya. Saya setuju sih dengan pendapat tersebut. Kayak, saya pernah menggunakan pakai AI itu, pakai apa sih, AI generatif ketika mengerjakan laporan kuliah lah. AI kayak membantu kayak buat kerangka laporan, memberikan contoh pembahasan, terus memperbaiki susunan kalimat. Kayak hasilnya tuh pasti lebih rapi lah. Hmm. Oh, Masnya pernah Hmm, mencoba menggunakannya? ya, Oh. iya pernah-pernah. Nah, jadi kayak dari pengalaman saya pribadi nih, Mas. Sama, Mas, saya juga kayak mempunyai pengalaman kayak Mas yang tadi. Jadi saat mengerjakan proyek itu, saya menggunakan AI untuk mencari referensi, Mas. Referensi awal dan memahami materi yang masih belum saya kuasai nih, yang saya belum mengerti banget nih, Mas, gitu. Jadi, selain itu, AI juga membantu memberikan contoh-contoh kayak penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalah itu sehingga eh, saya ini lebih mudah memahami langkah-langkah pengerjaannya gitu, Mas. Iya, iya, iya. Aku juga pernah pakai AI generatif, saya kayak pas buat presentasi, kayak AI itu ngebantu nyusun poin-poin penting dari materi yang cukup panjang, kayak lebih mudah lah, jadi lebih singkat, lebih mudah dipahami. Cuman kayak tetap aku periksa lagi sih isi materinya agar kayak sesuai nggak nih dengan sumber yang udah aku kasih Digunakan ke ya. AI-nya kan. Iya. Oh, oh, oke. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas, ya. Jadi salah satu kelebihan AI generatif itu kayak jadi dia tuh kayak mampu menghemat waktu, kayak ya udah hemat waktu gitu. Jadi jika biasanya membuat laporan itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Mas tahu sendirilah, Mm-mm. yang cukup lama. Jadi dengan bantuan AI ini nih, jadi proses penyusunan draft itu menjadi lebih cepat, Mas. Mendingan lah dibanding itu. Jadi setelah itu saya hanya perlu melakukan revisi dan menyesuaikan dengan kebutuhan tugas saya gitu, Mas. Jadi kayak saya menggunakannya itu kayak ya udah kayak buat revisi-revisi saya gitu, apa yang salah gitu. Jadi tugas saya itu yang udah saya kerjakan gitu loh, Mas. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Aku juga pernah pakai AI kayak buat ngebantu kode program. Ketika dia error tuh, ya aku itu lagi pengen nyoba program sederhana aja sih. Kayak AI Heeh. tuh ngasih penjelasan kenapa nih error, kesalahannya di mana. Terus contoh dia tuh biasanya terakhir itu ya kasih solusinya kayak habis ini tuh di sinteks ini di line ini errornya tuh di sini, sebaiknya jangan pakai yang ini ya, cukup membantu banget loh. Tapi Mas selain itu juga AI juga membantu meningkatkan kualitas tulisan loh, Mas. Kayak misalnya nih ya, kayak membuat laporan atau artikel itu. Itu bisa tuh kayak ya udah membantu gitu. Terus si AI ini juga kayak memberikan saran mengenai tata bahasanya nih. Pemilihan kayak kayak tata bahasanya, terus pemilihan kata, terus susunan kalimatnya agar menjadi lebih jelas dan mudah dipahami dan lebih rapi juga sih, Mas. Pasti gak sih? Iya, iya. Tapi walaupun kayak gitu juga kita juga harus hati-hati loh. Nggak semua jawaban dari AI itu benar.
Ya aku Betul, ya pernah betul. menemuin informasi yang kayak kurang Betul. sesuai, kayak itu kayak harus membandingkan dengan buku, jurnal, atau sumber resmi lainnya Iya, lah. betul Ya betul. harus dicek and recheck lagi. Betul betul. Ya, saya setuju, Mas. Saya setuju. Setuju. Jadi tuh jadi karena itu AI itu sebaiknya digunakan sebagai alat bantu saja loh, Mas. Kayak ya udah buat bantu saja, jangan mengandalkan AI gitu loh, Mas. Bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir, bukan kayak kita jadi males gitu. Ah, mentang-mentang ada AI lah, gue kayak AI aja gitu. Enggak gitu, Mas. Jadi si pengguna ini ya tetap harus eh, memahami materinya yang dipelajari itu. Terus kayak ya udah kita nggak hanya menyalin hasil yang diberikan oleh si AI ini gitu. Pokoknya kita jangan males karena ada AI itu loh, Mas. Iya, iya. Ya, selain itu juga kayak penggunaannya juga harus merhatiin lah etika akademik, kayak nggak boleh lah langsung nyalin seluruh hasil dari AI buat dikumpulin sebagai tugas, kayak males banget kan jatuhnya. Kayak bagusnya Betul. ya hasil tersebut dipahamin, terus dikembangin lagi, disesuaikan lagi dengan pemahaman sendiri. Karena kayak kalau cuma ngandelin AI ya apa yang kita tangkap loh. Betul. Iya yang tadi saya bilang gitu. Kita jangan terlalu mengandalkan AI gitu loh, Mas. Dia tuh AI itu kayak cuma ngebuat ngebantu kita kayak buat revisi-revisian tugas kita gitu. Apa nih yang salah gitu. Iya, Ya, jadi dari pengalaman saya nih ya, Mas ya. Jadi AI generatif itu tuh em, mungkin cukup bermanfaat ya, membantu menyusun ide, membuat kerangka laporan, juga bisa memperbaiki tulisan, terus membantu memahami materi yang sulit lah. Jadi dengan penggunaan yang tepat itu, pekerjaan menjadi lebih efektif, Mas, dan efisien gitu, Mas. iya, iya, iya. Ya kalau dari pengalaman saya pribadi juga ya, kayak kalau pakai AI itu dapat meningkatin produktivitas dalam ngerjain project apapun lah, Hmm, project, tugas penulisan. Cuman kayak hasil betul. akhirnya tetap harus diperiksa lagi Iya, biar pasti. informasi yang digunain itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan ya AI kan nyarinya di mana-mana aja dia mah. Betul, betul. Iya, betul, Mas. Jadi tuh kayak menurut saya tuh AI generatif itu kayak teknologi yang sangat bermanfaat ketika digunakan secara bijaksana ya dan bertanggung jawab gitu. Ya, ya, aku juga punya pendapat yang sama lah. Bukan pengganti manusia, kayak Betul. cuman alat yang membantu kita kerja Ya, lebih betul betul. cepat, lebih kreatif, lebih efisien. Terus yang penting adalah kayak tetap berpikir kritis. Terus Iya, juga betul betul. melakukan pengecekan terhadap setiap informasi yang diberikan sama dia. Betul, Mas. Oke, Mas. Udah cukup, Mas. Oke, Oke, Mas. Mungkin itu saja sih ya, Mas ya, diskusi kita pada kali ini ya, Mas ya. ya, oke, sama-sama. Baik. Semoga diskusi ini bermanfaat, terus kayak Amin. menambah wawasan, kayak AI ini menambah wawasan penggunaan generatif AI lebih bermanfaat. Amin. Oke. Jadi kesimpulan di sini ya, dari kesimpulan kami berdua diskusi di sini tuh menyimpulkan bahwa AI generatif ini tuh memiliki banyak manfaat dalam proyek maupun penulisan. Betul, Mas? Jadi AI ini juga dapat membantu menyusun ide, membuat kerangka laporan, memperbaiki tata bahasa, tata bahasanya gitu. Jadi serta memberikan sorry. Jadi serta memberikan solusi, Mas. Solusi awal dalam menyelesaikan masalah gitu. Namun setiap hasil yang diberikan AI itu harus tetap diverifikasi oleh kita sendiri, Mas, menggunakan sumber yang terpercaya gitu. Jadi si penggunaan AI ini juga harus memperhatikan etika akademik dan tidak dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir gitu. Dengan memanfaatkan AI ini secara bijaksana, produktivitas itu dapat meningkatkan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran maupun hasil pekerjaan gitu, Mas. Mungkin ya itu saja sih, Mas, kesimpulan dari saya pribadi. Mungkin kan Masnya ada ngasih kesimpulan? Udah sih Cukup? cukup, itu udah menyimpulkan. Cukup, Mas, sama Ya, kesimpulan tadi saya ya, sebutin? itu udah cukup. Oke. Makasih ya, Mas ya, atas waktunya, Ya, Mas. sama-sama.